Bahkan ada susuk kuntilanak. Maksudnya apa tuh? Jadi maaf ya, ngomongnya ini agak jorok. Ya, nggak apa-apa. Porno ya gitu. Di organnya itu jadi nanti berbeda. Mungkin perawan terus, empot-empot gitu, disempot-empot. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul, cerita hayal di luar nurul. Kamis ini Sobat Gen, seperti biasa di Tahayul. Tak kenal maka Tahayul, masih barengan sama Om Hao minggu ini ya. Betul sekali. Sinyo, gimana biar gue nge-MC tuh tiap hari tuh ada 4 gitu nge-MC. Ya, nah kalau 4 sedikit. Gimana caranya kalau MC ada 40? Wah, Nanti sehari. Hah? Sehari. Ya iya, Wih, gua ngeri. kasih penglarisnya. Wih. Om Hao kasih tahu. Katanya bisa kan dia suruh ini, muka lu dikencingin tuh. Nggak, tapi gini deh. Enggak, tapi kan ya nggak tahu ya. Ini entah apa namanya mitos atau gimana, banyak banget. Mungkin yang lebih terkenal banget Kang baksonya tuh. Nah. Pasti katanya tuh yang kencing apa segala. Iya. Itu Mas, Itu gitu. sering banget gue denger nih, karena kita pagi ini pengen ngomong tentang penglaris nih Sobat Gen ya. Iya. Apalagi gue punya restoran. Restoran itu banyak teman-teman punya resto tuh ngasih tahu bahwa punya gue nggak laku, misalnya dia punya ya. Karena yang sebelah sana punya lonceng misalnya. Lonceng apa sih gitu kan. Lonceng penglaris mal. Tapi kan gue pernah ke tempatnya nih Om Hao. Ding ding. Lari, orang-orang pada benar datang. Tapi gue mikirnya secara logika. Ya kan dia melakukan satu bunyi sehingga orang melihat. Ketika melihat apaan tuh. Sedangkan punya teman gue diem aja gitu. Jadi gue mikirnya si lonceng itu adalah daya tarik. Ya kayak pemikat aja. Iya gitu. Gimmick, it's just a gimmick gitu dari jualan gitu. Tapi kita mau ngomongin tentang penglaris. Karena kita pernah dengar Sobat Gen juga yang cerita ya. Iya. Dia punya tempat makan. Di guide sama temennya. Sampai udah nyampe depan. Kayak ditutupin aja gitu. Kagak ada restoran lu mana gitu ya. So, bagaimana nih biar Gen FM tetap menjadi radio nomor 1? Gak usah pakai penglaris itu Pak. Yang penting giveaway banyak ya. Ada nggak? Ada. Jadi penglaris itu ada ya? Iya, penglaris itu ada Mas. Kemudian pengasihan, pengasih. Pengasih. Beda lagi tuh kalau pengasihan tuh gimana? Dan satu lagi adalah pesugihan. Oke, jadi ada penglaris, pengasih, pesugihan. Oke, coba kita jelaskan bedanya apa secara singkat aja. Penglaris adalah? Penglaris itu tentunya untuk ngelarisin. Entah itu dagangan atau diri kita sendiri. Oke, pengasih? Bisa buat orang juga. Bisa. Terus sebagai talent kan. Misalnya lu MC mau laku, penyanyi dan lain-lain. Kayak si itu. Si itu. Itu mana sih? Terus. Yang kedua? Pengasih. Pengasih apa? Untuk memberikan rasa welas asih. Sayang, misalnya buat pasangan, ya aku naksirnya sama Om Hao gitu ya. Pakai pengasih itu. Dagang juga bisa. Ini perbedaannya Mas, pengasih dengan penglaris ya. Misalkan kita mau beli roti nih. Ada satu minimarket, ada satu ibu-ibu jualan roti itu biasa. Ketika ibu-ibu ini ada pengasihan ya, atau pengasih, kita jadi welas asih pengen beli di situ. Ibah. Iya. Yang terakhir yang kita sebut negatif itu adalah pesugihan. Kan tujuannya untuk memperkaya dengan media dagang. Medianya saja Mas. Jadi kayak kalau ini tuh kita anggapnya sebagai money laundry ya berarti ya? Bukan dong. Iya enggak, karena formalitas saja. Formalitas dagangnya. Dagang itu formalitas doang. Padahal dia kayak ke gunung apa segala macam. Iya benar Mas. Kalau zaman sekarang money laundry itu nyebutnya. Kalau kita ngomong pesugihan berarti ada sesuatu yang bikin kaya dan dipuja. Entitas astral negatif tentunya yang pakai aneh-aneh itu. Iya, itu yang suka pakai tumbal-tumbal juga gitu pesugihannya. Iya, sama biasanya kan ada yang karyawannya sendiri atau kecelakaan di depan warung. Iya. Nah, kalau di sini pengasihan itu memang kita harus mengaktifkan aura pengasihan kita. Misalkan dengan cara kita berdoa, kita puasa, kita menyantuni. Jadi minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar orang ada welas asih kepada diri kita. Kalau tadi yang penglaris, ini tentunya ada yang secara positif, ada yang secara negatif. Positifnya? Ya, positif mana tuh? Misalkan ya tadi kita pakai promo-promo, flyer, Instagram. Jadi itu penglaris positif ya. Ya intinya yang baik-baik lah, karena kita kan saingan Mas, tetap pasti. Melariskan diri ini. Diskon ya. Dan berikutnya adalah penglaris di sini menggunakan bantuan makhluk astral, tapi sifatnya adalah kontrak, tidak lama. Tapi kalau pesugihan lama Mas, bahkan sampai anak turunnya. Jadi pesugihan itu sebenarnya penglaris yang
level lanjut lah. Setelah kita trial nih 1 tahun, kita ambil kontrak panjang, itu namanya pesugihan. Jadi setahun dulu penglaris, nanti kalau ini bisa laris beneran itu baru kita perpanjang. Pertanyaan gue adalah, ini kan berarti ada perdagangan di sini ya. Ada kontrak antara kita dan si makhluk atau whatever yang membuat ini jadi laris. Kita kan dapat pelanggan banyak nih. Iya. Kalau buat mereka, what do they get si makhluk itu? Itu kan istilahnya dipekerjakan, Mas. Kalau mereka dapat apa tuh? Kalau dari tadi kasus yang misal kita datang, misal tokonya kok tutup. Let's say restorannya tutup gitu ya. Misal ini customernya datang, kemudian walaupun si penjualnya itu di depan, itu biasanya ada salah satu cara untuk menutup rezeki orang lain, yaitu menggunakan kain kafan ataupun menggunakan tanah kuburan. Bener lagi, distro temen gue pernah kayak gitu. Memang ketutup, Mas. Tutup itu karena pernah saya melihat suatu warung itu memang diselumuti ada satu hijab besar yang itu dari kain kafan satu utuh. Which is yang lihat Om Hao doang ya. Kita sebagai pelanggan biasa nggak ngeliat ya. Iya gitu. Kemudian apa yang menjadi perjanjian, misalkan menggunakan unsur-unsur kematian. Ada beberapa praktik orang yang mengambil tanah kuburan atau mengambil mayat, Mas, itu ada. Aduh astagfirullah. Wah, serius? Ya, Pak, mereka itu diikat, Mas. Jadi entitas, misal maaf kata ya, pocong yang meninggalnya dengan cara tidak wajar, entah bunuh diri ataupun kecelakaan, pembunuhan, mereka diikat, diambil. Jadi mereka seolah ditahan, kamu tetap harus kerja dalam jangka berapa waktu, setelah kerjaan beres kami lepaskan. Ini jahat menurut saya. Dan yang kedua tentunya dengan beberapa entitas astral ya, misalkan dengan Black Giant, Green Giant gitu ya, buto hijau. Apa itu? Buto hijau, Mas. Ya, karena pada ngeliat gitu misalnya di restoran. Bentuknya yang menyerupai anak kecil, gitu ya. Mereka akan minta makan tertentu. Misalnya di sini disediakan. Ini pertanyaan gue, apa makan? Jadi misalnya, let's say gue nih, gampang ini, gue punya toko, gue punya usaha, gue mediatornya Sinyo nih. Kan gue bayar ke Sinyo kan, biar restoran gue laku nih. Nah, si yang membuat gue laku ini makhluk-makhluk, mereka dapat ini. Darah apa? Darah hewan? Ya, dari darah hewan sampai manusia. Yang provide siapa? Saya atau dari Sinyonya? Dari dianya, dari entitasnya. Karena kan di sini ada ininya, Mas. Ada praktisi. Iya. Yang nanti jadi translatornya. Ini mau seperti apa? Mediatornya lah ya gitu ya. Jadi apa aja, Mas? Darah. Dari darah awalnya mungkin hanya simpel, Mas, mungkin hanya air kelapa, sampai nanti darah anaknya dia sendiri, darahnya dia sendiri juga. Kenapa mintanya darah? Karena darah itu kan sumber kehidupan. Semuanya ada di situ. Jadi harus ada ritual-ritual yang harus dilakukan. Ini seperti apa, usahanya mau seperti apa, itu pakai. Tadi kan Mas bilang bisa jadi darahnya dia sendiri, hati dong yang punya usahanya. Yang terakhir ya, pernah maaf kata ya, ini cuma perumpamaan aja. Ada kan yang jualan, ini enak banget dulu racikannya bapaknya. Iya. Benar. Gitu. Atau yang pantesan beda, iya benar. Ini nggak semua ya. Iya. Disclaimer nggak semua. Terus, tapi it does happen sih, bener. Ada. Begitu turun ke anaknya beda aja gitu. Beda gitu racikannya atau apa gitu sama Mas. Karena bapaknya tidak menurunkan food engineering kepada anaknya dan gramasi. Tapi kalau ngomongin tadi soal penglaris ya Mas, kan maksudnya untuk ngelarisin juga, entah mungkin Sinyo yang buat MC nih guys, buat MC nih. Bukan juga sih. Kebetulan ada singlenya di Spotify, kurang banyak pendengar nih guys. Beda. Karena kan ada susuk juga. Itu kan juga kasarnya kayak ngelarisin. Nah, apa bedanya penglaris sama susuk atau sama aja? Itu bagian dari penglaris juga si susuk ini. Iya, susuk itu kan sebenarnya hanya sugesti hipnotis. Kebanyakan ya, hampir 75% itu sugesti hipnotis, satu benda asing yang dimasukkan dalam tubuh dengan tujuan kita tersugesti dan lebih percaya diri. Tetapi pada prakteknya kadang susuk itu pun disisipi oleh energi-energi astral. Bahkan ada 7 pemasangan susuk dalam tubuh. Oh iya? Iya, jadi di dahi, di tengah-tengah sini, karena ini kan kalau kita ngeliat pertama pasti kayak pakai bindi ya. Di sini, kemudian di bawah bibir. Bawah bibir. Terus ada bagian-bagian tubuh di bawah ya. Di bagian bawah tergantung nanti mau tujuannya untuk apa. Bahkan mama kata ada juga yang misal orang yang maaf ya, Mas saya sebutkan Mas sekali ya, pekerja seks komersial. Ada yang pasang juga. Di situ ada, bahkan ada susuk kuntilanak. Maksudnya apa tuh? Jadi maaf ya, ngomongnya ini agak jorok. Nggak apa-apa. Porno ya gitu. Di organnya itu jadi nanti berbeda, mungkin rawan terus, empot-empot gitu, empot. Nah, biasanya paling banyak di bawah bawah ini. Tadi lancar ngomong. Di sini. Lu berarti lancar ngomong pasang susuk, Mas. Om mau nanya nih, Om mau. Kalau misalnya gini kan, itu kan dari sisi orang yang meng-hire biar restorannya atau usahanya lancar.
Nah, gue sebagai atau Sobat Gen sebagai pemilik usaha, mereka bisa ngerasain nggak sih kalau misalnya restoran mereka lagi dikerjain gitu? Oh iya, gini Mas. Ada juga kan yang gitu kan? Itu lawannya. Jadi gini, kalau di usaha sekarang ya, itu setidaknya kita nggak pakai lah. Kita misal memang kita pure gitu. Ya, pure. ya. Dalam kata jangan lurus-lurus juga. Jadi kita harus ada pembentengan. Itu. Harus ada doa selamatan. Jadi kalau kita ngomong tentang ini nggak musyrik, nggak syirik Mas. Ini memang ikhtiar. Jadi bisa kita lakukan dengan jalan agama yang baik gitu. Harus ada pembentengan. Pembentengan sini bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana sampai mungkin yang harus ada penjagaan. Kenapa? Karena dalam ketatnya persaingan terkadang ada yang nakal tuh mereka. Karena saya pernah studi kasus dalam hal ini tuh kita sebut hanya warung kecil aja, warteg gitu ya. Di situ banyak gitu, tapi ternyata ada yang nakal, dia harus melempar tanah kuburan sampai filosofinya kuburan itu kan sepi Mas. Iya, betul. Dagangannya itu sesepi kuburan. Ya Allah. Makanya cepat basi. Ya benar. Terus bau lah di situ, nggak enak lah, panas. Benar. Jadi yang dilakukan adalah pembentengan. Mungkin di situ bisa dilakukan ruqyah ataupun bisa dilakukan ada apa ini seperti raja ngaji dan itu. Jadi biar tidak terserang. Jadi biasanya kan ada satu kelihatan sini rame kemudian redup hilang. Sering Mas, bahkan itu bisa memancar sampai berapa ratus kilometer gitu. Entitasnya itu. Jadi kena imbasnya juga ya. Ya kan kayak ada studi banting ya, tapi saya sebutnya studi banting kenapa? Karena ada misal ada satu A ya, restu A gede, terus kemudian mereka ngirim ini orang di situ ngelempar garam atau apa gini, kemudian hancur tuh usaha. Habis ini bisa ke Jalan Bangkaraya 103A enggak? Kebetulan sales saya di bulan Januari turun. Lihat aja turun. Nasi box gue kok turun banget. Kan kelihatan ada tanah apa enggak, dulu depan warung gue kan pernah ada tanah juga kayak begitu. Terjun payung nih usaha gue. Aduh, Januari. Habis Bapak enggak bantuin urusin. Paling simpel yang bisa dirasakan awam ya, itu suasananya panas Mas. Benar, beda ya hawanya. Terus kalau spesifik ya, makannya cepat basi. Suasana panas, makanan cepat basi, sama baunya emang nggak enak. Aku pernah ngerasain itu soalnya. Yang bisa kita rasain umum, terus mungkin income sama outcome-nya kok jauh banget. Bulan Januari begitu. Emang mungkin saya Februari outlook-nya juga begitu juga kayaknya nih. Aduh, tapi itu 3 itu ya Mas. Nah, itu Sobat Gen mungkin bisa melihat. Nah, oke, kalau misalnya kan ada ya, nggak semua pengusaha percaya, ada pengusaha yang ya udah lurus aja gitu ya. Maksudnya dengan secara logika ya gitu. Percayalah rezeki kan emang datang dari Allah gitu. Kalau misalnya let's say kalau gue yang percaya gitu, what to do sih Mas? What to do? Apakah mengkontak seseorang seperti Om Hao atau gimana gitu? Ya tentunya harus pakai ini Mas, harus pakai konsultan untuk itu. Tidak bisa dilakukan sendiri. Ini permasalahannya seperti apa? Atau simpel-simpelnya kita ya ada beberapa acara-acara keagamaan lah. Misal pengajian atau selamatan itu penting. Rutin ya. Iya untuk itu. Dalam artian kan ini bagian dari ikhtiar. Iya. Mungkin apa yang kita dapatkan itu juga bisa kita sedekahkan. Insya Allah nanti dalam jalannya ketemu orang yang tanpa kita mencari. Tapi sebagai catatannya, kalaupun kita mencari konsultan, itu jangan kemudian yang kita memang tujuannya untuk mencari atau katanya, karena banyak juga praktik negatif. Yang memanfaatkan ini. Iya pasti. Kebayang sih. Aja, gitu. Yang tadi yang nggak ada niatan apa-apa. Orang nggak bisa tapi ngakunya bisa. Paham. Ditarikin mahar sekian. Paham. Nah bisa nanti ketemu sendiri. Kebetulan itu ketemu dengan siapa itu membantu gitu. Pasti ada jalan. Kalau ini sifatnya adalah positif ya, dicelakain orang. Tapi kalau kemudian tujuannya nggak baik ya nanti bisa disesatkan Mas gitu. Gitu. Mas bisa ngelihat restoran saya nggak dari sini? Sekarang? Kira-kira ada apa enggak nih? Kalau di restoran saya Mas, ada yang ngerjain apa enggak? Nggak usah ngelihat Mas, kan Mas Kemal kan juga dari sana kan? Iya. Kan masih bawah sebenarnya. Kalau di lingkungannya itu memang persaingannya ketat ya. Pertama, yang kedua ada Arif Muhammad soalnya Mas, ada Payakumbuh di situ Mas. Sebutin dong. Sama pagi sore Mas. Aduh. Arif Muhammad ke gunung mana? Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul, cerita hayal di luar nurul.